Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan lagi. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Buria tentang sejarah kebudayaan Islam di kelas 4. Materi yang akan Buria sampaikan hari ini adalah tentang tantangan dakwah Rasulullah. Rasulullah SAW berdakwah menyebarkan agama Islam dengan penuh tantangan yang harus dihadapi. Setelah memulai dakwah secara terang-terangan, kaum Quraisy semakin gencar untuk menghalangi dakwah beliau melalui berbagai cara, yaitu yang pertama dengan mengancam golongan penguasa Mekah. Karena para golongan penguasa Mekah kebanyakan berasal dari kaum Quraisy. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan kenapa orang Quraisy menolak ajaran Islam. Yang pertama, adanya taklid atau ajaran nenek moyang tentang hukum peribadahan yang menggunakan simbol berhala di sekitar Ka'bah. Yang kedua, dakwah Rasulullah membawakan ajaran persamaan hak dan derajat, sehingga orang Arab merasa lebih tinggi derajatnya dibanding budak mereka. Yang ketiga, adanya persaingan perebutan kekuasaan. Setelah mengancam golongan penguasa Mekah, yang kedua, gangguan dari kaum Quraisy. Yang pertama ada yang diganggu adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, Fatimah Ibnu Mas'ud, keluarga Yasir, Arqam bin Abil Arqam, dan bin Robah. Poin ketiga adalah tantangan yang berasal dari Abu Lahab, paman Rasulullah sendiri. Dia sangat menolak dakwah Rasulullah dengan meletakkan benda kotor di atas punggung Rasulullah ketika beliau sholat, dan juga meletakkan duri-duri di depan rumah Rasulullah. Dia bersama orang Quraisy menolak keras atas dakwah Islam dengan alasan yaitu takut pengaruh dan kekuasaannya akan hilang. Hilangnya kasta mereka dan hilangnya perdagangan patung. Poin keempat, pemboikotan Bani Hashim yang menyebabkan Rasulullah bersama anggota keluarga menyingkir keluar kota dan hidup dalam penderitaan. Dan kalian tahu, pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, dimulai dari bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Adapun isi pemboikotannya adalah: 1. Mereka tidak akan menikah dengan orang Islam. 2. Tidak akan menerima permintaan pernikahan. 3. Tidak akan berjual beli dengan orang Islam. Dan tidak akan menerima permintaan damai. Dan kalian tahu apa akibat dari pemboikotan itu? Akibatnya, semua Bani Hashim mengalami kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan. Poin kelima, hijrah ke Habasyah. Setelah Rasulullah mengalami siksaan, beliau hijrah ke Habasyah dan mereka diterima dengan lapang dada. Yang keenam, ada tahun kesedihan. Kalian tahu kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena pada tahun itu Rasulullah meninggal oleh 2 orang terkasih, yaitu yang pertama Khadijah, istri tercinta, dan yang kedua ada Abu Thalib, paman Rasulullah. Yang terakhir adalah hikmah dakwah Rasulullah. Apa hikmah dakwah Rasulullah? Yang pertama yaitu dengan adanya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram. Yang kedua, menjalin persatuan dan saling menghormati antar agama. 3. Menumbuhkan sikap tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah. 4. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang teguh pada aturan Allah. Yang kelima, memahami dan menyadari bahwa kita harus menjalin hubungan baik dengan Allah dan juga manusia. 6. Kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu Al-Quran dan hadis. 7. Menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan dakwah Islam. Poin terakhir,
terciptanya hubungan yang kondusif. Adapun untuk tugas adalah yang pertama, silahkan kalian amati dan pahami materi yang telah disampaikan. Dan yang kedua, silahkan kalian kerjakan soal latihan yang ada di modul pembelajaran SKI halaman 23, rom 2 dan 3 saja. Buria ulangi, rom 2 dan 3 saja. Jawabannya ditulis di buku tulis dan setelah itu dikirimkan ke Buria. Mungkin cukup itu materi dari Buria. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan anak-anaknya Buria semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.